Sekarang kita akan tanya-tanya nih Kak Klau. Oh ya, Kak Klau ini seorang penulis ya, penulis buku Tempurung Amas yang juga penggiat literasi. Dan nggak kalah menarik dengan Sastra Digital Junior yang tentunya masih satu link gitu ya. Bicaranya satu garis merah, apa benang merah gitu ya, tentang literasi. Dan kakak ini memperjuangkan literasi di daerah asalnya dengan mendirikan suatu perpustakaan atau rumah baca bernama Sauma Masa. Jadi oh ya, sedikit latar belakang dari Kak Klau ini merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas Tanjung Pura ya Kak ya? Ya. Sekarang kesibukan lagi apa nih Kak? Saya mendampingi masyarakat di salah satu desa di Kapuas Hulu untuk mengelola hutan desanya. Oh ya, oke. Oke, apa suaraku terdengar jelas? Ya, bisa dibesarkan sedikit Kak? Agak kecil saya dengar. Oke, sudah aman kan suaraku? Halo kawan-kawan, saya mau menyapa teman-teman dari Sarawak yang juga ikut bergabung. Boleh tap vlognya ya kalau suara saya kedengeran. Oke, cukup jelas kok. Oke. Silakan Kakak kalau mau sapa-sapa dulu ini ke teman-teman yang sudah bergabung. Oke, halo semuanya, selamat malam teman-teman dari Sarawak, dari Kapuas Hulu. Tolong dibantu vlognya kalau suara saya terdengar. Oke, saya serahin ke Kak Tatang. Oke, ini kan Sauma Masa. Kita langsung ke topik kita aja ya. Ini didirikan di kampung halaman kakak sendiri ya, yaitu Dusun Nama Sungai ya, di Kapuas Hulu. Oke. Apa sih yang melatar belakangi pendirian Sauma Masa ini? Jadi sebenarnya Sauma Masa itu didirikan karena ya itu refleksi saya untuk pengalaman kesulitan mendapatkan akses bacaan gitu sebagai masyarakat yang tinggal di pedalaman. Jadi Nama Sungai itu kalau di Kapuas Hulu dia masih masuk lagi ke dalam. Itu daerah pedalaman. Itu masuk ke kecamatan terus ke dusunnya lagi gitu. Jadi waktu saya kecil sangat susah ya untuk dapetin buku bacaan gitu. Jadi ketika saya sudah dewasa, waktu itu mulai bawa buku ke kampung itu ketika libur kuliah, ketika libur semesteran, biasanya saya bawa buku sedikit-sedikit. Kemudian setelah selesai kuliah, terpikirkan untuk menempatkan buku-buku itu di satu tempat gitu. Awalnya tidak di Nama Sungai, tapi di Belimbis. Belimbis itu desa kakek saya. Awalnya di Belimbis, kemudian 1 tahun di Belimbis baru kita pindahkan ke Nama Sungai. Karena dulu orang tua saya lebih sering di Belimbis, di kampung kakek sama nenek ketimbang di Nama Sungai itu. Setelah orang tua saya pindah ke Nama Sungai, baru buku-bukunya kita bawa juga ke Nama Sungai. Oh, begitu ya Kak. Awalnya saya kira itu kayak buka cabang gitu, ternyata dipindahkan lokasinya gitu ya. Oke. Lalu bagaimana respon di orang-orang sekitar, terutama keluarga Kakak nih? Kalau dari keluarga itu sangat mendukung ya, karena di keluarga itu membaca itu sudah jadi bagian dari kebiasaan gitu. Kayak itu aktivitas yang memang sering kalau di rumah itu emang aktivitas yang udah dilakukan gitu. Terus ketika terpikirkan mau menempatkan buku ini di rumah gitu, ya keluarga setuju gitu, terutama orang tua. Lalu yang terlibat itu siapa saja dalam pengurusan Sauma Masa ini? Agak berisik. Sebenarnya Sauma Masa itu itu bukan organisasi, itu bukan saya juga mengatakan komunitas gitu. Itu lebih ke tempat membaca saja sudah gitu. Tidak ada pengurus di dalamnya. Untuk operasional hari-hari itu kan kedua orang tua saya yang menjaga tempat baca itu gitu, karena itu memanfaatkan ruang tamu. Jadi buku-buku itu ditempatkan di ruang tamu rumah orang tua saya. Jadi hari-hari yang mengawasi anak-anak ketika pinjam buku itu ibu sama dulu ada bapak gitu. Kalau saya itu sebenarnya lebih ke memfasilitasi ketika ada teman-teman yang datang, terus memikirkan gimana caranya kita tetap bisa dapat buku. Lebih ke situ. Kalau hari-hari itu justru itu almarhum bapak sama ibu. Oh iya, jadi diurus semua keluarga sendiri gitu ya? Berarti ya, karena itu di ruang tamu. Oh iya. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung mungkin belum familiar dengan yang namanya Sauma Masa. Sauma Masa ini artinya tadi rumah baca ya dalam bahasa Tamambalok, itu di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Itu jauh sekali, saya belum pernah ke sana, pengen sekali ke sana sebenarnya. Karena ada Danau Sentarung kan yang terkenal satu-satunya. Oke. Sauma Masa tadi bukan organisasi katanya, berarti untuk kegiatan khususnya yang rutin itu ada nggak sih? Kegiatan rutin itu ya membaca bukunya itu gitu. Karena dia bentuknya bukan organisasi, bukan juga komunitas yang dijalankan oleh orang secara
apa ya, sulit sekali ketika saya harus menjelaskan sama masa karena kebanyakan tempat-tempat baca itu kan dia pasti bentuknya organisasi, punya badan pengurus, bahkan pengawas kayak gitu-gitu. Nah, sementara sama masa ini enggak, itu apa ya, itu kalau bisa dikatakan seperti gerakan organik gitu loh, karena saya terus kemudian kedua orang tua juga, kita ingin anak-anak di kampung halaman punya akses terhadap buku, punya alternatif bermain selain main di parit, main di ladang, main di sungai gitu. Jadi ayolah buka apa, adain tempat baca ini kayak gitu. Nah, kalau aktivitas yang rutin mereka lakukan itu ya pinjam buku. Karena saya hari-hari tidak di kampung halaman, jadi sulit untuk membuat jadwal yang bisa agendanya dilakukan secara kontinu gitu. Aktivitas-aktivitas yang saya hadir di tengah anak-anak itu adalah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan untuk senang-senang gitu loh, just for have fun gitu, kayak bikin zin misalnya, terus bikin poster, menggambar, itu kita lakukan kalau saya ada waktu luang gitu, dan teman-teman saya juga ada waktu luang bisa berkunjung ke kafe saya seperti itu. Oh, artinya hal-hal lain di luar meminjam buku itu berjalan kalau pas Kak Klau ada waktu luang gitu ya. Dan iya, kadang selain tadi yang saya tangkap artinya datang sendiri gitu, kayak anak-anak itu datang sendiri dan ya udah mau warnai, mau menggambar gitu silakan. Ya mereka melakukannya sendiri gitu. Walaupun tanpa saya juga biasanya kan ada mama ya, ada ibu, jadi biasanya ibu yang awasin mereka. Kadang orang tua mereka juga ikut sambil main ke tempat mama untuk mengawasi anak-anak kayak gitu. Oh ya, yang saya baca itu Kakak juga selain maksudnya di tempat baca ini ada, saya dengar sekilas itu kayak mengajar bahasa Inggris, itu siapa yang mengajar, Kakak sendiri kah? Kebetulan sendiri bahasa Inggris. Oh gitu ya. Ya gitu kayak. Walaupun itu lebih seperti si buta menuntun si turi. Karena saya nggak punya. Udah ke Sarawak Malaysia kan kemarin. Ya, itu Malaysia itu gimana? Oh ya, itu kemarin di Malaysia. Yang ngajarin anak-anak belajar bahasa Inggris itu saya sendiri, tapi lebih ke pengenalan dasar gitu. Jadi bukan yang kita punya kurikulum, punya target minggu ini belajar apa, bulan ini capaiannya seperti apa, enggak gitu. Itu hanya buat just for have fun gitu lah. Tapi bagus loh Kak, maksudnya yang saya lihat, karena di sini saya juga di pedalaman kan, anak-anak SMP itu masih banyak yang dasar aja nggak tahu bahasa Inggris karena emang di SD tidak diajarkan. Itu tadi karena keterbatasan guru dan fasilitas dan semacamnya. Kayak sesulit apa sih akses buku di sana Kak? Itu jalannya kah atau apakah harus lewat air? Seberapa jauh sih dari tempat yang ada toko buku gitu Kak? Toko buku bahkan di kabupaten tempat saya tinggal nggak ada satu toko buku pun. Oh my god. Oh my god. Jadi kalau bicara soal akses buku, sebenarnya kan dari pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait kan ada juga tuh program khusus untuk pengadaan buku-buku kayak gitu. Cuman memang mungkin jangkauannya kali belum merata gitu. Nah, kalau untuk kasus di tempat saya ini, di kecamatan saya, kemudian masuk lagi ke dusun saya gitu, secara jalan nggak ada masalah soal infrastruktur jalan gitu. Jalannya sudah lebar, sudah aspal, sampai ke dusun baru jalan-jalan batu gitu. Tapi kalau sampai kecamatan itu sudah bagus, nggak ada masalah. Terus nggak ada perpustakaan, cuman nggak ada perpustakaan yang bisa diakses oleh masyarakat gitu loh. Ada perpustakaan kecamatan itu, cuman itu kan letaknya di pusat kecamatan. Lalu buku-buku yang disediakan juga sangat terbatas, kayak ya buku cara bercocok tanam gitu. Intinya buku-buku yang memang menjawab kebutuhan teknis masyarakat gitu. Sangat sedikit yang memikirkan buku-buku untuk anak-anak gitu. Nah, makanya kalau di Sauma Masa itu prioritas buku kita itu buku buat anak-anak, karena memang sasaran kita itu anak-anak gitu. Kalau soal akses jalan nggak susah di sini, karena cuman ya itu bayangin aja di kabupaten tempat saya tinggal nggak ada toko bukunya. Jadi apakah itu yang dusun-dusun kayak Nanang Sungai itu gitu. Jadi susahnya lebih ke mungkin ada fasilitas perpustakaan tingkat kecamatan atau bahkan sekolah juga ada, tapi variasi bukunya itu yang masih sangat terbatas. Lebih ke itu. Iya. Jadi selama ini selain kakaknya menyediakan, apakah ada donatur atau relawan yang datang ke Sauma Masa? Nah, buku-buku yang ada di Sauma Masa itu buku-buku yang kita dapat dari berbagai wilayah di Nusantara gitu. Saya kan gabung di satu komunitas baca juga, namanya Pecandu Buku. Jadi itu anggotanya ada teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia gitu. Kebanyakan buku-buku yang ada di Sauma Masa itu adalah buku-buku yang kita dapat dari teman-teman. Tidak bisa dikatakan donatur juga karena bentuknya itu sukarela gitu, sukarela dan nggak ada tenggat waktu, misal kayak per 3 bulan harus kasih buku kayak gitu-gitu, enggak. Itu lebih ke lebih ke keterpanggilan gitu loh, dan itu mengandalkan jejaring pertemanan sih. Jadi buku-buku yang kita dapat itu semuanya dapatnya dari teman-teman yang punya nilai yang sama lah dengan yang kita pahami di Sauma Masa kayak gitu. Asik sekali nih teman-temannya ya, dari Pecandu Buku tadi ya, menarik sekali. Oke. Pecandu Buku, terus
komunitas lain juga yang nggak bisa disebutin gitu, karena banyak juga yang pecandu buku tapi tetap bantu bersolidaritas. Wow. Eh, Lalu kita bicara soal minat baca anak-anak nih yang mungkin kakak lihat dari adik-adik di ini ya di sungai atau secara general di Indonesia sendiri, apakah minat bacanya rendah atau sebenarnya aksesnya saja yang susah? Kan kemarin sempat rame ya soal apa hasil riset di 2019 yang mengatakan kalau apa Indonesia itu negara yang minat bacanya rendah gitu. Cuman waktu itu kan alat ukurnya adalah nilai kunjungan ke perpustakaan, kemudian akses terhadap jurnal-jurnal ilmiah gitu. Nah, sepertinya tidak fair itu dijadikan standar ukuran kalau menurut saya untuk menilai minat baca seluruh anak di Indonesia. Yang mengingat perpustakaan aja nggak semuanya tersedia di wilayah Indonesia gitu. Jadi kalau menurut saya sebenarnya akses buku itu yang menjadi persoalan gitu, bukan soal minat baca itu rendah, tapi bagaimana dengan akses mereka terhadap buku-buku itu, apakah tersedia atau tidak, bisa mereka jangkau atau tidak, lebih ke situ persoalannya. Dan sepengalaman saya juga kalau mungkin kita spesifik bicara soal Nangan Sungai ya dan Kapuas Hulu gitu, karena saya tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu. Ada banyak hal yang mempengaruhi minat baca. Pertama itu soal akses dan yang kedua itu kebiasaan menurut saya. Nah, kalau di tempat saya sudahlah aksesnya sulit, ya kebiasaannya juga nggak terbangun gitu. Akses bukunya nggak ada, itu otomatis membuat kebiasaan membaca itu tidak terbangun. Tapi ketika saya membawa Sauma Masa hadir di tengah-tengah kampung halaman saya gitu, saya lihat anak-anak di sana mau membaca. Cuman kan apa ya, membaca ini kan aktivitas yang kalau untuk anak-anak mungkin kadang mereka bosan gitu, jadi perlu dampingan dari orang tua gitu. Lebih ke situ sih soal akses, kemudian soal kebiasaan membaca yang belum terbangun di dalam keluarga. Begitu kalau menurut saya, Pak. Oh ya. Satu lagi nih kalau soal ini juga yang saya lihat itu buku anak rata-rata tuh mahal katanya, terutama kayak di warna gitu ya. Itu salah satu Ya. jenis nggak sih? Ya, salah satu concern kita kan soal akses buku ini adalah buku-buku anak itu kan itu ya sangat mahal gitu. Saya ingat waktu saya kecil juga, wah kalau mau baca buku anak-anak tuh susah sekali karena ya itu harganya mahal. Terus masyarakat di apa ya di pedalaman itu kan nggak terbiasa, orang tuanya nggak semuanya punya kesadaran kalau minat baca itu harus dibangun sejak kecil gitu. Jadi membeli buku itu kadang belum jadi prioritas di rumah tangga gitu, kayak ngapain beli buku gitu, buku bacaan pula. Kalau buku paket oke kita belikan, orang tua kadang kayak gitu kan. Atau beli komik, beli buku bergambar gitu, ini nggak ada artinya. Kadang-kadang orang tua berpikirnya gitu. Mahal buku anak tuh emang mahal. Itulah. Berarti bisa jadi satu sebab ya. Dan tadi banyak yang menganggap bukan prioritas. Ya. Lalu kakak sendiri dulu bacaan masa kecilnya apa sih? Apa ya kalau mau sebutin judul-judul buku spektakuler itu terlalu naif untuk saya karena saya di pedalaman di masa itu. Bayangin waktu saya kecil saya masih sempat ngerasain naik apa ya motor tambang, kami nyebutnya motor tambang, motor badung gitu loh. Nah, untuk sampai itu ke Putus Ibau, dari dusun saya ke Putus Ibau. Nah, dengan kondisi seperti itu bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk dapat buku gitu. Jadi waktu saya kecil, buku-buku yang saya baca itu buku-buku dongeng hadiah Susu Denko. Kalau teman-teman tahu, dulu Susu Denko tuh punya series buku dongeng itu loh sebagai hadiahnya. Nah, jadi mama saya, ibu saya itu kalau beliin susu, itu dia sesuaiin sama apa hadiah yang koleksi cerita yang belum saya dan kakak saya punya gitu. Jadi dibeliin. Itu pengalaman menyenangkan membaca itu saya dapat dari dongeng hadiah Susu Denko. Terus buku Bobo juga yang nggak bisa rutin saya ikuti edisinya karena tergantung kalau orang tua ke kota atau ada keluarga datang dari kota baru dibawain kayak gitu. Tapi ya dua itu buku dongeng Denko sama Bobo itu yang saya ingat sekali mewarnai masa kecil saya. Wah, seru sekali sih itu ya. Bobo dan Denko. Seingat saya dulu belum bisa beli, jadi minjam punya sepupu. Itu baca juga ya? Ya, dia banyak itunya, banyak seriesnya. Ya. Lalu di Kapuas Hulu sendiri ada nggak buku yang mungkin dongeng dan sebagainya? Mungkin ada, tapi saya yang belum ketemu dan belum bisa mengkoleksinya gitu. Tapi kalau sepengalaman koleksi buku kita di Sauma Masa, itu nggak ada yang berbahasa bahasa daerah di Kapuas Hulu gitu. Kita punya satu buku, buku foto jurnalistik gitulah, foto story, itu bahasa lokal, bahasa Iban, tapi itu terbitan dari Sarawak. Itu kita dapatkan dari salah satu teman dari sana gitu. Kalau untuk yang bahasa daerah di Kapuas Hulu, justru kita belum punya koleksinya. Gitu. Mungkin saya belum ketemu buku-bukunya, atau mungkin memang belum pernah ada yang menulis dalam bahasa lokal gitu. Kakak ada kepikiran mau bikin mungkin?
Itu mungkin itu tujuan jangka panjang ya, Oh ya, perlu amin banyak semoga. energi. Oh ya, benar sekali sih. Lalu sama ini kakak kan nulis buku nih, ada nggak sih buku bacaan atau penulis yang menginspirasi kakak untuk menulis buku atau menginspirasi gaya tulisan? Mungkin menginspirasi untuk menulis ya, karena kalau menginspirasi gaya penulisan, kalau sejauh ini saya merasa nggak terpapar gaya penulisan siapapun, karena lebih ke apa ya, uh, menulis untuk memahami apa logikanya gitu. Kebanyakan kalau penulis-penulis itu kan menampilkan estetika segala macam. Kalau saya nggak terlalu bisa melakukan itu gitu. Tapi kalau yang menginspirasi untuk menulis itu ada beberapa. Kalau di Kalimantan Barat itu ada penulis almarhum Bang Mardian, Bang Mardian Sagian. Terus uh, kalau untuk penulis perempuan cerpenis tingkat nasional itu ada Ibu Intan Andaru. Terus ada satu lagi uh, Seno Bumi Raji Dharma. Ya itu sih kalau yang menginspirasi kayak aku pengen bisa nulis seperti mereka kayak gitu. Hmm. Lalu sekarang kita masuk ke buku kakak sendiri nih, Tempurung Amas ya. Pertama ini bukunya bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Itu bahasa Indonesia. Oh. Ada beberapa syair yang menggunakan bahasa asli, bahasa Tamambalo, tapi nggak semua. Hanya syairnya saja. Sisanya itu bahasa Indonesia. Percakapannya pun bahasa Indonesia ya? Ya, itu bahasa Indonesia. Apa yang menginspirasi kakak untuk menulis buku Tempurung? Jadi Tempurung Amas itu sebenarnya bukan tulisan yang saya karang, karena itu adalah cerita rakyat yang saya tulis ulang kembali. Itu hasil pembacaan saya dari penceritaan yang nenek saya lakukan. Nenek kalau bahasa kami itu tiang gitu, tiang saya itu salah satu pendongeng gitu. Dia senang apa ya, mendongeng itu seperti waktu saya kecil itu sudah seperti bagian dari aktivitas harian kami. Kayak setiap hari waktu saya masih kelas 1, 2, 3 itu ada aja dongengnya gitu. Nah, yang paling membekas ini Tempurung Amas karena itu menceritakan tentang keberanian seorang perempuan gitu, seorang anak perempuan. Kemudian waktu saya kecil juga, kecil remaja gitu, menginjak SMP SMA, senang nonton apa princess Disney gitu. Terus pikirkan kayak apa ya, princess Disney itu kan itu juga terinspirasinya dari cerita-cerita rakyat gitu. Terus di daerah saya ada nih cerita rakyat yang value-nya bagus juga gitu, Tempurung Amas, karakternya oke gitu, kayak saya pengen menulis tentang ini gitu kemarin. Terus saya juga suka film-film Ghibli, kebanyakan film-film Ghibli itu juga mengambil dongeng-dongeng gitu ya, cerita-cerita rakyat untuk dijadiin karakter gitu. Nah itu yang membuat saya berpikir kenapa kita tidak bisa melakukan itu gitu, kenapa kita hanya mengidolai princess-princess dari dongeng-dongeng luar, padahal di tempat kita sendiri ada loh princess-princess yang karakternya juga bagus gitu. Dan kebetulan Tempurung Amas ini apa ya, dia tidak seperti cerita perempuan-perempuan lain yang kadang hanya jadi pelengkap gitu. Kalau di Tempurung Amas ini dia memang tokoh utamanya gitu. Jadi karena saya dari dulu selalu bertanya-tanya kenapa ya kebanyakan cerita rakyat di Nusantara itu perempuannya seringkali hanya jadi apa ya, hanya jadi bagian kecil dalam cerita gitu. Misal seperti Hadiah ketika ada sayembara. Kalau Tempurung Amas sih enggak, dia benar-benar dia tokoh yang menghidupkan cerita gitu. Makanya saya pengen menuliskannya. Kemudian waktu itu juga ini kan saya tulisnya tahun 2018. Saya nggak pernah belajar menulis sama sekali. Jadi ada banyak hal yang setelah saya baca ulang, kenapa penulisannya seperti ini gitu. Jadi waktu itu saya menulis karena saya pengen jual bukunya, saya butuh uang untuk beli buku karena saya pengen diriin tempat baca gitu. Jadi ceritanya yang menarik, udah notice ya. Oke, udah aman. Udah jelas? Udah. Ya, saya juga perlu mengumpulkan lebih banyak buku dulunya. Jadi saya terbitin Tempurung Amas, hasil penjualannya itu untuk membeli lebih banyak buku yang saat ini ada di Sama Masa. Itu. Luar biasa sekali, Kak. Ini pengen banget kami baca bukunya loh. Kapan restocknya nih? Aduh, nggak tahu. Nanti ya semoga deh tahun ini. Ya, kita tunggu infonya ya. Maksudnya share aja. Oke. Nah, boleh dong dibacakan sedikit dari cuplikan yang menurut kakak paling menarik dari Tempurung Amas, supaya teman-teman yang ikut yang ini tahu sekilas ya. Oke, jadi tadi sebelumnya saya mau jelasin kalau Tempurung Amas itu kebanyakan dia bentuknya percakapan gitu, jadi sangat sulit memahami kalau tidak dibaca secara itu gitu. Tapi karena keterbatasan waktu, saya akan baca mungkin hanya 3 paragraf gitu. Bagian favorit saya ada di bagian 6. Bagian 6 itu judul besarnya Mengembara ke Seberang Tanjung. Jadi ini adalah bagian ketika Tempurung Amas memimpin perjalanan gitu. Jadi ini ceritanya Tempurung Amas ini memimpin perjalanan yang adalah tujuannya laki semua gitu.
dan dia mengikuti perjalanan itu. Saya bacakan. Nanti lah kalau diterbitkan ulang lagi baru baca selengkapnya, tapi di infonya. Oke, nanti kabarin kalau itu terbit ulang. Oke, siap. Tadi kita bahas alma masa dan udah dibacakan juga ya sama Kak Tonya juga misalnya bukunya Tempurung Amas tadi yang merupakan tokoh utamanya perempuan gitu ya, yang menjadi sorotan karena selama ini tulisan Kak Klau sendiri banyakkan cerita di Indonesia itu kayak perempuan hanya sebagai hadiah atau sebagai tampilan doang gitu ya. Ya, atau dikutuk biasanya gitu kan perempuan. Iya benar. Dikutuk atau kalau enggak rebutan, kayak rebutan calon suami gitu-gitu. Kamu kenapa? Iya. Atau ikut audisi apa? Ya, biasanya gitu. Oke. Oh sebenarnya Tempurung Amas keren sekali gitu. Kalau misalkan bisa dikenal lebih luas lagi, mungkin bisa dijadikan film yang menginspirasi anak-anak perempuan di Indonesia kan? Wah, ayo, tolong yang mau membiayai pembuatan filmnya. Ayo, sebenarnya kalau di dongeng, ada beberapa dongeng juga di daerah saya, dongeng sama balok. Kalau kami menyebutnya itu ule-ulean. Kalau dalam kami sastra dongeng itu disebut ule-ulean. Selain Tempurung Amas ada juga tokoh lain cerita tentang perempuan yang karakternya juga bagus gitu. Ini ceritanya tentang Dayang Gamiluh, nama perempuannya Dayang Gamiluh. Kalau itu teman-teman bisa baca secara online, dia tersedia di sastradivalitera.org. Ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah saya juga, bahasa Tamambalo. Jadi teman-teman bisa baca di sana. Oh ya, berarti baru diterbitkan secara online gitu ya? Dan ditulis sama Kak Klau sendiri juga sih? Ya, tulis ulang. Itu dari penceritaan nenek yang saya tulis ulang lagi. Gitu. Oh, kalau ini ada niat bakal dicetak nggak nih Kak? Karena tidak melihat urgensinya gitu, jadi mungkin nggak. Mungkin kerja sama pemerintah setempat kan, karena itu kan apa namanya jam ya, jam daerah gitu sebenarnya. Nggak tahu. Kadang kalau bekerja sama dengan pemerintah kan itu mesti lihat apakah mereka punya program yang maksudnya ini mendukung program kita yang mana gitu. Akan sangat sulit bekerja sama dengan pihak tertentu kalau itu nggak sesuai dengan program yang mereka punya gitu. Jadi makanya sampai sekarang belum pernah ada penjajakan untuk bekerja sama dengan pihak manapun gitu selain di Valitera sendiri. Hai teman-teman dari Sarawak, ada Jacob sama Kak Ate. Halo teman-teman, selamat bergabung. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Tentang sama masa, Tempurung Amas, Sastra Digital Junior sendiri. Jadi, teman-teman kita bergabung. Sastra Digital Junior ini adalah platform gitu yang untuk berbagi tentang sastra, yang mana beberapa karya seperti puisi itu dibacakan oleh anak-anak dengan atribut yang sesuai dengan tema ceritanya itu sendiri ya, yang diidentifikasi. Di sini kita bisa lihat, terima kasih. Ini keren sekali menurut saya. Karena selama ini kan katanya anak-anak itu nggak susah untuk tadi yang seperti diceritakan Kak Klau ya, aksesnya itu untuk mendapatkan bacaan. Jadi, dengan sastra digital junior ini bisa diperkenalkan soal sastra atau literasi, tapi dengan video yang menarik ini sih untuk anak-anak. Oke, itu ada Ilham, itu mutual friend kita ya, anak stand up ya, saya pernah ketemu, itu keren juga gerakan dia ya kan. Iya. Kemarin ketemu Kak Klau, saya lihat di story-nya. Ya, Ilham juga salah satu support system kita. Sama saya. Hai Ilham. Selamat bergabung Ilham. Mungkin kalau begitu terakhir nih, sastra digital junior ini dibuat untuk membacakan buku sastra dengan membuat visual yang lebih sangat menarik gitu ya. Menurut Kakak, apakah ini ide yang bagus? Apakah ada masukan atau kritikan untuk sastra digital junior sendiri? Mungkin kalau memberi masukan atau kritikan itu terlalu ya kayak ya nggak punya kritikan apapun gitu. Mungkin mau memberi semangat aja buat kawan-kawan di sastra digital junior gitu. Ini kan sebuah gerakan yang bagus gitu. Ada salah satu hal yang mungkin menjadi keresahan kita bersama itu soal kebiasaan membaca gitu. Kenapa sih nggak semua orang tuh nggak terbiasa membaca gitu? Kalau dipikir-pikir lagi ya, nggak semua orang punya privilege untuk akhirnya punya kebiasaan membaca gitu. Jadi walaupun mungkin ada banyak buku di sekitarnya, kalau anak-anak, apalagi si anak-anak ya, kalau anak-anak tidak diarahkan, tidak dipantik kayak gitu, mungkin mereka tetap aja nggak suka baca gitu. Atau ada yang udah suka baca tapi bosan gitu. Nah, bagus nih ada sastra digital junior yang dia bisa menampilkan visual yang menarik untuk anak-anak gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi pemantik untuk anak-anak mulai
menyukai literasi gitu. Karena kalau belajar dari pengalaman saya juga, mungkin saya nggak akan suka baca sampai sekarang kalau masa kecilnya nggak kenal buku-buku dongeng itu gitu. Nah, terus lihat-lihat gambar yang menarik kayak gitu. Nah, dengan adanya Sastra Digital Junior ini kan yang anak-anak bisa membaca, terus dibikinin visual yang menarik, itu mungkin bisa jadi apa ya, trigger untuk teman-teman kecil menyukai kebiasaan membaca. Jadi ini gerakan yang bagus, semangat untuk kawan-kawan di Sastra Digital Junior. Mhm. Oke, terima kasih banyak. Nggak terasa ya Kak ya, udah berlalu berapa menit sampai 2 part gara-gara koneksi ya. Ya begitulah, saya juga tinggalnya di dusun Kak. Jadi seperti yang Kakak ceritakan tadi, ini real sekali jalan berbatu gitu. Kecamatan saya emang jalan bagus. Koneksi itu Kalau nggak bisa ditebak. ya, kalau Nata di Ketapang ya atau Kayong? Ketapang, Kabupaten Ketapang, cuma itulah masuk ke dalam, tinggal di dusun Kendal namanya. Di sini Oh, itu jauh dari Arus Kualan? harus sekolah beda desa, cuma tidak sampai setengah jam lah kalau ke sana. Ya, karena kalau di Ketapang ada gerakan menarik juga ya, teman-teman Arus Kualan. Sekolah itu fokusnya malah lebih luas gitu. Sekali kegiatan mereka yang menurut saya sangat-sangat menarik. Itu salah satunya juga soal bacaan kan. Mereka bahkan dapat support dari Indonesia kan. Kita sebenarnya sampai masa bisa begitu Kak. Amin. Ya, Kan? walaupun apa ya, karena ini untuk just for fun gitu. Ya, mungkin orang nggak terbiasa dengan sesuatu yang dilakukan hanya untuk bersenang-senang gitu. Maksudnya ini melibatkan anak-anak, tapi ya buat senang-senang gitu. Tapi sejauh ini belum terpikirkan untuk hal seperti itu. Oh baiklah. Oke, terima kasih sudah berbagi sekali ilmu yang kita dapat ya dari cerita Kakak. Semoga sukses kalau Kakak semakin berkembang. Semoga Kakak di sana semakin semangat membacanya. Amin. Untuk karya-karya Kakak selanjutnya juga ditunggu. Semoga dapat inspirasi lagi untuk membuat tulisan atau novel yang bisa dibaca anak-anak. Tidak hanya di dusun Nanga Sungai saja atau di Tokosulu saja, bisa buat Indonesia. Oke. Live ini ada 2 part tadi ya, karena kepotong. Jadi bagi teman-teman nanti akan kita share lagi reelsnya ya, supaya bisa ditonton ulang pembicaraan kita malam ini. Oke, terima kasih, selamat malam, selamat istirahat, selamat berakhir pekan, bye.